Oke, ketemu lagi dengan channel Bocah Keluyuran. Kali ini kita keluyuran di salah satu destinasi wisata yang ada di Kabupaten Ngawi. Nah, terlihat dari jauh sudah kelihatan bahwa yang kita tuju adalah Benteng Pendem Ngawi atau Benteng Pendem Van de Bos. Disebut sebagai Benteng Pendem Ngawi karena memang setahu saya untuk Benteng Pendem ini tidak hanya ada di Ngawi, ada di beberapa wilayah seperti di Cilacap dan di beberapa wilayah Indonesia lain. Karena memang strategi penjajah Belanda zaman dulu adalah dengan membuat banyak benteng di beberapa tempat strategis untuk menaruh amunisi, penjara atau mungkin pasukan untuk berjaga-jaga jika terjadi penyerangan sewaktu-waktu. Nah, ini adalah area depan Benteng Pendem. Kita akan coba masuk. Nah, ini proses rehabilitasi yang dilakukan Kementerian PUPR bekerja sama dengan pemerintah daerah sudah sangat mendekati selesai, dan memang proses rehabilitasi ini juga karena waktu itu tahun 2019 kalau nggak salah, waktu itu Presiden Joko Widodo sempat mampir dan masuk ke sini dan menjanjikan untuk rehabilitasi, dan terlaksana hingga sekarang sudah mau selesai. Banyak ornamen yang masih dipertahankan oleh pengerjaannya atau pekerjanya atau vendornya, ya istilahnya vendor proyek rehabilitasi ini, termasuk untuk gerbang depan dan beberapa ornamen yang tidak diganti atau dihilangkan. Nah, ini ada sepertinya ini kuncian gerbangnya kalau nggak salah ya. Ini masih dipertahankan, batu batanya juga masih sangat sempurna dipertahankan. Ini batu bata zaman dulu. Nah, ini adalah hasil jadinya. Karena kita tidak bisa masuk, jadi nanti kita hanya bisa memutari area Benteng Pendem. Tapi itu pun masih bagus ya, karena memang hasilnya luar biasa. Sekilas mirip dengan wisata apa ya, Lawang Sewu. Sekilas mirip dengan wisata Lawang Sewu, ini jendela, tapi jendelanya banyak ya. Jendelanya sangat banyak sekali. Ini sudah ada keterangannya bahwa kita memang tidak bisa masuk karena memang belum dibuka 100% untuk umum. Jadi kita hanya bisa mengitari saja. Kemudian di ornamennya juga masih utuh tahun pembuatan benteng di 1839 1845. Oke, kita akan coba mengitari Benteng Pendem. Kalau kita masuk tadi kita diperlihatkan dengan saluran irigasi besar, karena memang Benteng Pendem ini diklaim oleh pemerintah, oleh Kementerian PUPR memiliki sistem drainase yang tercanggih di masanya. Karena memang nanti kita akan coba perlihatkan di samping Benteng Pendem itu ada sungai besar yaitu Bengawan Solo dan Sungai Madiun. Jadi memang Benteng Pendem ini dibuat lebih rendah dibanding tanah di sekitarnya, makanya perlu sistem drainase yang luar biasa bagus. Dan ini dilanjutkan oleh kementerian dengan cara membangun ini hidran. Jadi ini untuk jaga-jaga kalau kebakaran ya. Jadi ini melingkari dari Benteng Pendem pipa saluran air ini. Oke, tapi sebelumnya perhatian saya tertuju di ini, bangunan ini yang terlihat modern. Kita lihat ini bangunan apa, karena letaknya sangat jauh dari benteng tapi berada di tepi jalan pengunjung. Oke. Oh, ini kamar mandi dan tempat bersih. Jadi kalau pengunjung mau buang air besar, buang air kecil, di sini sudah ada wastafel, cermin, lumayan buat ngaca. Bagi teman-teman yang mau masuk ke sini, tiketnya murah, cukup 5.000 saja. Nah, itu di depan kalau dari sini terlihat area masuk pengunjung. Oke ya, jadi kalau mau masuk ke sini sangat murah, 5.000. Jadi yang mau penasaran bisa langsung ke sini. Tadi sampai mana? Drainase. Jadi drainase dibikin untuk membuat Benteng Pendem ini meskipun berada di bawah rata-rata ketinggian tanah, nah seperti ini, tapi benteng ini tidak akan kebanjiran. Kenapa dibangun di pinggir Bengawan? Dari beberapa sejarah yang saya baca, memang zaman dulu Ngawi ini menjadi pusat semacam transportasi perdagangan dan pelayaran
di Jawa Timur waktu itu, karena memang seperti yang tadi saya sampaikan, di sini tuh ada 2 sungai besar, ada aliran Bengawan Solo dan Bengawan Madiun, dan kapal-kapal dulu masih sering lewat di sini untuk mengangkut logistik, rempah-rempah dan lain sebagainya, sehingga Belanda sering menaruh benteng-benteng di tempat strategis seperti itu. Dan konon kabarnya itu juga untuk menangkal waktu itu pemberontakan atau perjuangan dari Diponegoro. Makanya nanti di dalam Benteng Pendem itu ada salah satu makam kiai, orang kepercayaan Diponegoro. Tapi karena kita tidak masuk, jadi kita tidak bisa menunjukkan makamnya seperti apa. Nah, ini adalah sisi paling luar dari Benteng Pendem. Jadi kalau kita lihat ke arah sana itu ada sungai besar, Sungai Bengawan Solo, dan nanti ada sebelah kanannya itu ya, titiknya itu ada Sungai Bengawan Madiun. Selain rindang, tempat ini juga nyaman ya. Jadi kalau buat teman-teman yang sering main ke sini nanti sama keluarga atau teman-teman, jadi bisa sambil ngobrol-ngobrol dan menikmati pemandangan, juga suasana juga nggak terlalu panas. Untuk kenyamanannya juga luar biasa, safety-nya juga luar biasa, karena lantainya seperti ini itu kayak batu itu. Jadi kalau nanti hujan kayaknya nggak terlalu licin ketika kita jalan. Saya coba akan cari kalau ada tangga ke bawah untuk ngintip-ngintip. Sebentar, saya coba cari tangga ke bawah untuk ngintip. Jadi teman-teman bisa tahu selisih ketinggiannya. Nah, ini ada tangga, saya coba turun ke bawah dulu. Jadi ini dia, dikatakan Benteng Pendem kan memang selisih antara bangunan dan tanah, rata-rata di tingginya itu tanah yang ada di atasnya itu lumayan tinggi ya, sekitaran 2 meter kalau nggak salah ya. Bahkan kita masih bisa melihat pipa. Nah, ini tingginya segini, kita masih bisa melihat pipa drainase dan pipa bukan pipa drainase, pipa ini ya, hidran. Kita ngintip dulu ke dalam. Nah, bagi teman-teman yang penasaran seperti apa proses akhir dari Benteng Pendem ini, nanti waktu sudah dibuka untuk umum bisa langsung berbondong-bondong datang ke sini. Karena tiketnya murah, 5.000. Bagi yang penasaran lokasinya di mana, ini ada di Kelurahan Pelem, Kecamatan Ngawi, atau 1 km ke arah timur laut dari pusat Kabupaten Ngawi. Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe, komen, dan share.